Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Ramadan dengan NIM 2513010106, eh, Fakultas Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Fisiologi Tanaman dengan judul Organel-organel pada tanaman, struktur dan fungsinya. Yang pertama adalah sel tanaman. Sel tanaman adalah unit dasar struktural dan fungsional kehidupan pada tumbuhan, bersifat eukariotik dengan ciri khas dinding sel kaku, selulosa, kloroplas untuk fotosintesis, dan vakuola besar. Sel ini berperan penting dalam pertumbuhan, penyimpanan nutrisi, dan penyerapan energi matahari. Berbeda dengan sel hewan yang tidak memiliki dinding sel kaku. Adapun struktur utama sel adalah struktur sel tumbuhan adalah unit eukariotik kompleks yang kaku, dibedakan oleh adanya dinding sel, selulosa, kloroplas fotosintesis, dan vakuola sentra besar. Struktur ini memberikan perlindungan, dukungan struktural, dan kemampuan memproduksi makanan sendiri. Komponen utama meliputi nukleus, sitoplasma, dan organel khusus seperti mitokondria. Adapun komponen utama sel tumbuhan dan fungsinya seperti dinding sel adalah lapisan terluar yang kaku, tersusun atas selulosa, berfungsi memberikan dukungan struktural, perlindungan, dan bentuk tetap pada sel. Adapun komponen yang selanjutnya adalah membran sel atau plasma. Ada lapisan tipis semipermeabel di dalam dinding sel yang mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Vakuola sentral. Vakuola berukuran besar yang dikelilingi membran tonoplas, berfungsi untuk menyimpan air, nutrisi, zat sisa, dan menjaga tekanan turgor. Adapun komponen selanjutnya adalah kloroplas atau plastida, organel bermembran ganda yang mengandung klorofil untuk melakukan fotosintesis, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Selanjutnya adalah nukleus, inti sel, pusat kendali sel yang mengandung materi genetik DNA untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi sel. Adapun yang selanjutnya adalah sitoplasma, adalah materi seperti gel di dalam sel tempat organel berada. Mitokondria, tempat terjadinya respirasi sel untuk menghasilkan energi ATP. Badan Golgi atau diktiosom adalah memproses, mengemas, dan mengirimkan protein serta lipid. Retikulum endoplasma (RE), jaringan transportasi internal sel, baik RE kasar dengan ribosom maupun RE halus. Ribosom, tempat sintesis protein. Plasmodesmata, pori-pori kecil pada dinding sel yang berfungsi sebagai jembatan penghubung komunikasi dan transportasi antara sel. Adapun yang selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel tumbuhan adalah matriks ekstraseluler kaku yang membungkus sel tumbuhan di luar membran plasma, terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Struktur ini berfungsi menyokong bentuk, memberikan kekuatan, serta melindungi sel dari tekanan mekanik dan kehilangan air. Dinding sel terdiri dari lamela tengah, dinding primer, dan dinding sekunder. Adapun komponen utama dinding sel terutama tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin.
Pada dinding sel sekunder seringkali terdapat lignin yang menambah kekerasan dan kedap air. Struktur dinding sel. Struktur dinding sel antara lain lamella tengah adalah lapisan terluar yang kaya pektin, berfungsi sebagai perekat antara sel. Dinding sel primer tipis, fleksibel, berbentuk saat sel muda tumbuh. Adapun struktur selanjutnya adalah dinding sel sekunder. Dinding sel sekunder tebal, kaku, berbentuk setelah sel berhenti tumbuh. Adapun fungsi dinding sel antara lain adalah dukungan struktural. Dukungan struktural memberikan kekuatan dan bentuk pada sel, memungkinkan tanaman berdiri tegak. Selanjutnya perlindungan, melindungi organel dari tekanan fisik dan patogen. Adapun fungsi selanjutnya adalah transportasi, berperan dalam pengangguran air dan nutrisi. Fungsi selanjutnya komunikasi, terdapat plasmodesmata, saluran komunikasi dan transportasi antara sel. Selanjutnya adalah membran sel. Membran sel adalah lapisan tipis, fleksibel, dan semi permeabel yang terletak di bawah dinding sel kaku, berfungsi mengatur lalu lintas keluar masuknya zat, nutrisi, ion, dan air untuk menjaga homeostasis. Tersusun dari fosfolipid, bilayer, dan protein. Membran ini penting untuk transportasi seluler, komunikasi antara sel, dan mempertahankan tegangan turgor. Adapun struktur dari membran sel. Struktur membran sel dijelaskan melalui model mosaik fluida yang terdiri atas lapisan ganda fosfolipid bilayer yang fleksibel, disisipi protein, kolesterol, dan karbohidrat. Bagian ini berfungsi sebagai pelindung sel dan berpengaruh lalu yang ber, yang dan mengatur lalu lintas zat selektif permeabel. Komponen utamanya adalah fosfolipid dengan kepala hidrofilik di luar dan ekor hidrofobik di dalam. Fungsi dari membran sel antara lain adalah sebagai perlindungan, melindungi sitoplasma dan organel sel dari lingkungan luar. Fungsi selanjutnya sebagai transportasi, memfasilitasi transport pasif, difusi atau osmosis, dan aktif menggunakan energi untuk zat. Fungsi selanjutnya adalah kekakuan, turgor, membantu mempertahankan tekanan seluler agar tumbuhan tidak layu. Sebagai komunikasi, menjadi tempat reseptor sinyal kimia. Membran sel terletak di sebelah dalam dinding sel, membatasi protoplasma dengan dinding sel. Adapun fungsi selanjutnya adalah membran sel bersifat dinamis, memungkinkan sel untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Adapun selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas adalah organel sel khusus pada tumbuhan dan alga yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Organel ini mengandung klorofil, pigmen hijau yang menyerap cahaya, dan bentuk kantung membran ganda yang mencangkup stroma dan tikaloid. Adapun struktur kloroplas antara lain membran luar dan dalam, membran ganda yang melindungi organel. Struktur selanjutnya adalah tikaloid, kantung pipih tempat pigmen klorofil berada pada reaksi terang fotosintesis. Struktur selanjutnya adalah geraha atau granum, tumpukan tilakoid. Struktur selanjutnya adalah stoma, cairan dalam kloroplas tempat terjadinya reaksi gelap atau disebut dengan situs Kelvin. Struktur selanjutnya adalah DNA atau ribosom. Kloroplas memiliki DNA sendiri diwarisi dari nenek moyang. Fungsi kloroplas sebagai fotosintesis, proses mengubah energi cahaya menjadi karbohidrat, makanan, dan menghasilkan oksigen. Sebagai ATP dan NADPH, menyimpan energi hasil konveksi cahaya. Fungsinya sebagai sintetis metabolit
memproduksi asam lemak, asam amino, dan komponen lipid. Fungsi selanjutnya adalah pertahanan tanaman berperan dalam sistem imun dan melawan penyakit. Selanjutnya adalah vakuola tumbuhan. Vakuola adalah organel sel berupa kantung membran tunggal tonoplas yang berisi cairan sel, berfungsi sebagai penyimpanan nutrisi, limbah, dan pengatur tekanan turgor. Pada tumbuhan, vakuola berukuran besar sentral, sedangkan pada hewan kecil atau sementara, vakuola krusial untuk pertumbuhan struktur dan ketahanan sel. Adapun struktur vakuola. Vakuola tersusun atas kantung membran. Membran pada vakuola tersebut disebut juga dengan tonoplas. Tonoplas berfungsi sebagai pemisah dari larutan di dalam vakuola yang disebut dengan getah sel. Fungsi dari vakuola antara lain adalah penyimpanan. Penyimpan menyimpan air, ion, nutrisi, protein, pigmen, dan senyawa metabolisme sekunder seperti alkaloid. Adapun fungsi selanjutnya adalah mempertahankan tekanan turgor. Vakuola menyerap air untuk menciptakan tekanan hidrostatik turgor terhadap dinding sel, membuat tumbuhan tetap kaku, kokoh, dan tegak. Fungsi vakuola selanjutnya adalah pengaturan pertumbuhan sel. Vakuola yang besar memungkinkan sel tumbuhan tumbuh lebih besar dan cepat hanya menyerap air, tanpa harus memproduksi sitoplasma secara terus-menerus. Adapun fungsi selanjutnya adalah sebagai detoksifikasi dan pembuangan limbah. Vakuola mengisolasi zat sisa metabolisme beracun agar tidak merusak sitoplasma. Selanjutnya, pencernaan. Vakuola berisi enzim hidrolitik untuk mendegradasi komponen sel yang sudah tua atau rusak, yang kemudian didaur ulang. Adapun fungsi selanjutnya adalah sebagai perlindungan, menyimpan senyawa pertahanan yang beracun atau berbau untuk menghalau herbivora. Adapun fungsi vakuola yang terakhir adalah sebagai osmoregulasi. Vakuola kontraktil memompa air berlebih keluar dari sel untuk menjaga keseimbangan cairan. Macam-macam vakuola. Vakuola terbagi menjadi dua jenis, yaitu vakuola kontraktil, berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengaturan nilai osmotik sel atau ekskresi. Yang kedua, vakuola non-kontraktil, berfungsi untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil makanan. Selanjutnya itu adalah inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus adalah organel terbesar pada pusat kendali eukariotik yang mengandung sebagian besar materi genetik DNA, berfungsi mengatur aktivitas sel seperti pertumbuhan, metabolisme, dan produksi. Nukleus dilindungi oleh selubung nukleus berlapis ganda dengan pori-pori untuk keluar masuknya nukleus. Fungsi utama nukleus sebagai pusat informasi genetik, yaitu menyimpan, melindungi, dan menyalin DNA untuk diwariskan saat pembelahan sel. Adapun fungsi kedua adalah sebagai pengatur aktivitas sel, mengontrol tumbuhan, metabolisme, dan sintetis protein dengan mengirimkan instruksi melalui mRNA. Adapun yang ketiga adalah produksi ribosom. Nukleolus berperan penting dalam merakit subunit ribosom yang diperlukan untuk sintesis protein di sitoplasma. Adapun struktur nukleus. Struktur inti salah satunya adalah struktur inti atau membran inti, membran ganda luar dan dalam yang memisahkan isi nukleus dari sitoplasma. Membran ini memiliki pori-pori untuk mengatur pertukaran zat seperti protein dan RNA. Nukleplasma atau matriks inti yaitu cairan kental seperti gel di dalam nukleus yang mengandung ion, enzim, dan benang kromatin.
Adapun struktur yang ketiga adalah kromatin atau kromosom, yaitu materi genetik DNA yang terkait sebagai histon saat sel tidak membelah. Ia berbentuk benang halus kromatin saat membelah, ia memadat menjadi kromosom. Adapun struktur nukleus yang terakhir adalah nukleus nukleolus anak inti, yaitu struktur padat tanpa membran di dalam nukleus yang berfungsi mensintesis RNA ribosom, rRNA, dan merakit ribosom. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma sel tumbuhan adalah matriks cairan kental sitosol yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel, mengandung air, nutrisi, ion, dan organel seperti kloroplas serta mitokondria. Adapun struktur dari sitoplasma, strukturnya terdiri dari komponen cair, air, ion, nutrisi, organel sel, mitokondria, ribosom, Ra, dan badan Golgi. Sitoskeleton, rangka sel, dan inklusi sitoplasma, timbunan zat yang berfungsi sebagai tempat metabolisme. Sitoplasma sel tumbuh cenderung lebih padat karena adanya vakuola sentral yang besar. Adapun fungsi utama dari sitoplasma, antara lain yang pertama adalah tempat reaksi kimia, metabolisme. Sitoplasma menjadi tempat terjadinya berbagai reaksi metabolisme termasuk glikolisis, pemecah glukosa, dan sintesis protein. Adapun fungsi yang kedua adalah media pendukung organel. Sitoplasma menyediakan lingkungan cair sitosol yang mendukung dan melindungi organel-organel sel agar tetap pada posisinya. Adapun fungsi yang ketiga sebagai transportasi zat. Sitoplasma memfasilitasi pergerakan nutrisi, molekul, dan organel dalam sel, serta membantu membuang limbah seluler. Adapun fungsi yang selanjutnya adalah sebagai penyimpanan nutrisi. Sitoplasma berfungsi menyimpan bahan-bahan kimia penting seperti ion, enzim, lemak, dan protein untuk kebutuhan metabolisme sel. Adapun fungsi terakhir dari sitoplasma adalah mempertahankan bentuk sel. Sitoskeleton dalam sitoplasma memberikan dukungan struktural untuk mempertahankan bentuk sel. Oke, terima kasih. Dari saya. Sekian dari saya. Mungkin ada lebih dan kurang presentasi dari saya. Saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.